Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling, I wanna plant you in my heart. Oh, so let it grow. Can I call you Rose? Halo semuanya, perkenalkan saya Akwindun dengan NIM 2423752226 dan teman saya Claudia Aleta Saubaki dengan NIM 2423752230. Kami mahasiswi dari kampus Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, prodi akuntansi sektor publik. Jadi sekarang kita sedang berada di toko Dewi Shopee di Jalan Sliwangi, di belakang kampus TIM, depan cabang Politeknik Negeri Kupang. Tujuan kami berada di sini mewawancarai salah satu pelaku wirausaha yang inspiratif untuk mengetahui lebih dalam tentang perjalanan membangun usaha, menghadapi tantangan, serta tips-tips bagi kita generasi muda yang ingin terjun ke dunia bisnis. Nah teman-teman, sekarang kita sudah bersama-sama dengan salah satu pelaku wirausaha. Sebelumnya, terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu. Boleh tidak kakak perkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang usaha yang sedang dijalankan? Nama saya Diana. Sekarang usaha saya fashion. Kalau mau dibilang bahasa sekarang butik, tapi butiknya bukan pakaian baru, tapi pakaian bahasa Kupang rombengan atau bekas thrift yang masih layak pakai, istilahnya gitu. Nah kak, kalau boleh tahu nih, ini apa sih motivasi kakak motivasi awal kakak bangun usaha ini? Pertama, cuan, mau cari, ya memang mau menghasilkan uang tuh kak. Terus karena beta waktu itu ibu rumah tangga, jadi mau cari uangnya sone mau ribet, bisa sambil jaga anak. Terus kedua keenakan, akhirnya jadi hobi. Nah kak, pasti kakak punya tantangan terbesar atau kegagalan yang pernah kakak alami. Coba kakak kalau misalnya punya, boleh ceritakan sedikit? Oh, pernah, dan mungkin sudah berapa kali itu, mungkin dalam 1 tahun ini mungkin 2-3 kali kotong dapat bal yang isinya sonde layak pakai. Maksudnya memang layak pakai sih, tapi sonde sesuai dengan harga yang kotong beli, begitu. Jadi kotong beli, datang masuk kualitasnya di bawah, jadi kotong jual di harga yang di bawah sesuai kualitas, jadi sonde untung gitu. Iya. Kalau boleh tahu juga, bagaimana cara kakak bangkit dan menghadapi kegagalan atau tantangan itu? Ya pelan-pelan kita menunggu supaya barangnya itu bisa kembali modal, terus kita ambil baru lah. Tapi memang waktu lama, waktu itu mungkin waktu 2 bulan kayaknya. Biasanya tuh kalau kembali modal tuh paling cuma 2 minggu, 1 minggu untuk satu bal. Tapi waktu itu dia pembal memang parah. Jadi kotong ya dari Desember, Januari, Februari itu baru kotong bisa ambil bal baru lah, karena masih menunggu lah. Menurut kakak, apa rahasia atau kunci sukses dalam menjalankan usaha bisa sampai bertahan sampai sekarang? Pertama itu teliti. Pertama teliti, kedua pelajari. Jadi beta dasarnya bukan pebisnis. Beta dasarnya teologi, tapi mau berjual. Jadi beta cari di Google, terus sering cerita, tanya sama teman yang sudah berpengalaman begitu, dan mau menerima masukan gitu.
ketiga harus berani rugi. Itu dia pun tantangan terbesar, itu harus berani rugi. Karena pun kalau sudah masuk di zona pebisnis, kewirausahaan, mau keluar tuh susah, jadi harus berani rugi. Itu 3. Kalau menurut kakak itu apa sih strategi atau langkah-langkah yang membuat bisnis kakak bisa berjalan terus? Apa ya? Strategi. Kalau beta sih Kak, akhir-akhir ini baru beta sadar sih sebenarnya. Selama ini beta sudah sadar. Katong kasih lebih banyak ke orang, katong nanti dapat lebih juga dari Tuhan gitu. Maksudnya itu beta pengalaman toh Kak. Jadi katong kasih apa ke orang, Tuhan akan kasih segitu juga ke kita. Jadi ada timbal balik. Jadi kalau misalkan kita kasih sedikit di orang juga Tuhan juga akan kasih sedikit kita. Itu kunci sukses pertama Kak. Sudah, itu sebenarnya beta. Nah yang terakhir nih Kak, kakak boleh nggak kasih pesan-pesan untuk anak-anak muda seperti ketong nih dalam membangun bisnis sendiri begitu, mau belajar membangun bisnis? Ya pertama, jangan menyerah. Kedua, mau jadi pendengar yang setia, rendah hati, karena kita pasti ada senior yang lebih tinggi pasti, dan kita butuh mereka untuk mendidik kita. Untuk ketiga, selalu utamakan andalkan Tuhan. Sudah. Makasih Kak. Terima kasih banyak atas waktunya dan insight yang sangat berharga. Semoga cerita dari kakak dapat memotivasi teman-teman semua.